Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taqwa Gumirang dengan NIM J12B024184 dari kelas 2 TP2 akan menjelaskan perhitungan evotranspirasi. Gimana cara perhitungannya? Simak video berikut. Baik, untuk yang pertama, kita di sini harus mengumpulkan data, yaitu data yang harus kumpul, yaitu dari suhu rata-rata, RH, kecepatan angin, lambung penyinaran, lintang lokasi, elevasi, dan albedo. Untuk perhitungan yang pertama, di sini kita harus menghitung tekanan uap jenuh atau ES, di mana ES kita mendapatkan ES itu 0,611 eksponen dalam kurung 17,27 dikali T, yang dimana T-nya itu 26,21 dan dibagi T ditambah 273,3, yang dimana hasilnya yaitu 450 dibagi 747 dibagi 263,4, yang dimana di sini masih eksponen ya, kita ubah eksponennya sini berapa ya, kita cari 1,77 1264. Nah, dimana hasilnya sini 5,53 ya. Saya di sini ngambil dua angka di belakang koma. Setelah di hasil eksponenin, kita kali dengan angka awal 0,611, dimana hasilnya itu 3,37 dikali 0,611. Ini jawabannya. Untuk perhitungan kedua, kita mencari tekanan uap atau EA, di mana ES dikali sama RH, di mana ES yang kita dapat tadi itu 3,37 dikali sama 0,9 3,04. Untuk perhitungan yang ketiga, yaitu ES dikurangi sama EA, di mana ES yang kita dapat yaitu pertama 3,37 dikurang sama 3,3, yang mana hasilnya 0,34. Untuk perhitungan keempat, di sini konstanta 4058 dikali sama ES-nya, di mana ES-nya itu 3,37. Di sini kita hitung 4098 dikali 3,37, hasilnya 13,8. Baik, untuk perhitungan kelima, di sini ada dua biji, yang dimana A dan B. Untuk yang A-nya di sini kita mencari yang nilai P, di mana 101,3 dalam kurung 293 dikurang 0,0065 dikali 92 dibagi 293 dipangkatkan oleh 9,8 dibagi 0,0065 dikali 287. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menjumlahkan angka yang dalam kurung dulu, yang dimana 0,065 dikali 92 baru dikurangkan dengan angka 29,3, terus dibagi sama 29,3 dan dipangkatkan dari jumlah yang dari sini. Hasil penjumlahan yang dari hasil pembagian dari sini kita jadikan pangkat, dan hasil pembagian di sini kita masukkan dalam kurung. Kita jumlahkan dulu 0,997 pangkat 5,25, di mana hasilnya itu 0,984 dikali dengan 101,3, yang mana hasilnya yaitu 99,679 kilopascal. Untuk yang P, di sini kita rumusnya yaitu 0,00163 dikali P, dimana P yang dapat kita tadi itu di sini kita masukkan dan dikali, jadi dimana dapatnya itu 0,1624.
Untuk perhitungan ke-6 di sini kita akan mencari nilai konstanta psikometrik yang dimana 2,501 dikurangi dengan 2,361 dikali 10 pangkat min 3 yang dimana artinya 3 angka di belakang koma dimana 0,002361 dikali T, dimana T-nya itu 26,1. T-nya ini suhu ya. Dan hasil dari penjumlahan dalam kurung ini kita kalikan dulu, baru kita kurangkan dengan nilai yang di depan, dimana hasilnya itu 2,439. Untuk yang 7 di sini kita jumlahkan 0,00163 itu kita kali dengan pembagian P dibagi konstanta psikometriknya, dimana hasilnya yaitu perkalian dari antara 0,0193 dikali 99,679 yaitu 0,1624 dibagi 2,439, dimana hasilnya yaitu 0,0065 kilo Pascal per Celsius. Dan untuk sini kita ubah ke Kelvin, dimana suhu rata-rata kita tambah dengan suhu Kelvin dan dipangkat 2, dimana suhu yang tadi itu 26,1 ditambah 237,3 dan kita pangkatkan ya, hasilnya 69379,56. Untuk yang perhitungan 9 di sini kita pakai konstanta tadi itu 4098 dikali sama ES. ES-nya di mana 3,37 dikali 4,98 dan penjumlahan yang di atas tadi kita turunkan ke sini. Hasilnya 69,326,89, yaitu kami dibagi menjadi dapatkan sini 0,1992. Untuk perhitungan 10 di sini kita akan menentukan nilai TK, yang dimana rumusnya itu suhu rata-rata ditambah sama suhu Kelvin. Nah, dapat sini 299,1. Untuk 900-nya ini kita bagi sama angka yang hasil yang ada tadi kita dapatkan, yaitu dimana 299,1. Dan hasil pembagiannya di sini terdapat 3,0090. Untuk perhitungan 11, U2 dikali konstanta psikometrik dikali sama ES dalam kurung ES min EA dan dikali 900 bagi TK yang tadi di atas. Jadi mana U2 itu 1 dan dikali 0,0665 dikali 034 pastinya perhitungan yang sebelumnya tadi dikali angka yang ada tadi yang kita dapatkan. Dimana hasilnya di sini yaitu 0,06880. Untuk yang 12 di sini kita akan mencari deklinasi matahari dengan simbol seperti ini, dimana 0,409 sin dalam kurung 0,017209, dimana itu angka dari 2 dikali Pi dibagi 365 atau sama dengan 1 tahun dikali J 120 dikurangi 1,39. Kita kerjakan dulu dalam kurung, ini dapatnya dimana kita kurangkan 2,0646 dikurang 1,39 hasilnya 0,6746. Nah, ini masih dibasin, kita jumlahkan dulu dia. Untuk perhitungan 13 yaitu kita akan menentukan nilai DR, dimana DR ini adalah jarak relativitas dari bumi ke matahari, dimana kita menggunakan rumus 1 ditambah 0,033 dikali sama dengan cos 2pi bagi 365 dikali J, karena yang jumlahnya sama dengan tadi yang di atas. Mana terus ini masih bentuk cos, kita jumlahkan jadi angkanya min 0,4734 dimana dikalikan dengan angka 1,0,033 itu yang jadi kan ini dapat ini. Untuk perhitungan 14 yaitu WS ini adalah tempat sudut matahari terbenam, dimana kita menggunakan rumus arcos dalam kurung min tan garis lintang
dikali tan deklinasi, dimana untuk menjadikan garis lintang itu min 8,757 derajat dikali pi dibagi 180, dimana 180 derajat karena setengah dari bumi. Jadi mana kita dapatkan yaitu 0,0174 dan dikalikan dengan garis lintang min 8,7557 derajat, dimana hasilnya dapat itu min 0,1523. Untuk sini kita akan masukkan angkanya, dimana arcos min tan dalam kurung min 0,1523 dikali tan 0,255, yaitu dimana perhitungan dalam kurungnya itu 0,0400 dalam bentuk arcos dan dijadikan dapat angka 1,5307. Mana di sini kita akan juga menentukan lama maksimal penyiraman atau bisa disebut N, dimana rumusnya itu 24 dibagi pi dikali WS, dimana WS yang kita dapat yaitu 1,5307 di sini, dan itu dapat pembagiannya kita dapatkan baru kita kali dengan WS, dan hasilnya yaitu 11,6936. Untuk perhitungan 15 di sini agak panjang, di mana kita akan menentukan nilai RA yaitu 37,6 dr dalam kurung WS sin letak lintang sin deklinasi ditambah cos lintang cos deklinasi dikali sin WS, di mana kita masukkan aja nilai angka-angkanya di sini, dan hasil perkalian yang dalam kurung itu kita masukkan satu-satu dan kita jumlahkan, dimana 37,6 dikali 0,9843 dikali dengan 0,8969, hasilnya itu 33,1939. Untuk perhitungan ke-16 itu kita akan menentukan nilai RS, yang dimana dengan rumus dalam kurung 0,25 ditambah 0,5 dikali dengan N kecil dibagi dengan N besar dan dikali dengan RA. Mana kita masukkan aja angka-angkanya, dan kita akan dalam kurung sini kita akan menjumlahkannya terlebih dahulu, dimana kita dapat 0,5666 dan dikali dengan RA yang tadi sudah kita hitung sebelumnya, dimana hasilnya itu 16,8160. Kita akan menggunakan 4 angka di belakang koma. Untuk perhitungan yang 17 sini akan menentukan nilai F, dimana dengan rumus 0,9 sama dengan angka tadi pembagian N kecil dibagi N besar ditambah 0,1, dimana kita masukkan saja angkanya, dimana kita perkalikan dulu yang terlebih dahulu, 0,4617 ditambah 0,1 yang dimana hasilnya itu 0,5617. Untuk perhitungan 18 di sini kita menentukan nilai RNS dengan rumus 1 dikurangi A dan dikali RS, di mana 1 dikurang 0,23 yaitu hasilnya 0,77 dikali dengan RS yang nilai yang tadi kita tentukan, dimana hasilnya itu 12,9483 megajoule per meter persegi. Untuk perhitungan 19 di sini kita menentukan nilai emisivitas, di mana EA dikurangi EVS, di mana bisa juga kita menggunakan AR dikurangi BR dan diakarkan EA, di mana AR ini adalah EA dikurangi ES, di mana hasilnya 0,34 dan 0,114 ini yaitu BR, dan EA-nya ini diakarkan, di mana EA-nya kita dapat adalah 3,03. Kita akarkan dulu angkanya, yang terdapat 1,7406 dan kita kalikan dengan 0,14, baru kita kurangkan 0,34 dikurang dengan 0,2436, hasilnya itu 0,0964. Untuk perhitungan 20 kita akan menentukan OTK pangkat 4, di mana sini rumusnya yaitu 4,90 dikali 10 pangkat 9, di mana artinya 9 angka di belakang 90 di belakang angka, berarti dikali dengan 26,1 plus 273 yaitu dimana nilai Kelvin. Perhitungan tadi kita dapat yaitu jadinya 299,1 dipangkatkan 4, hasilnya segini, dan kita akan kalikan
Nah, dimana dapatnya yaitu 39,2158. Untuk piringan 21 kita akan menjadikan RNI, dimana F nya tadi yaitu 0,5617 kali dengan emisivitas yaitu terdapat 0,0964 dan dikalikan dengan OTK. Kita masukkan saja angkanya dan kita kalikan semuanya, yang dimana dapatnya 2,1234. Untuk yang nomor 22 Rn, di sini kita menentukan selisihnya atau pengurangannya, di mana RNS dengan RNI, di mana RNS-nya itu kita dapat tadi 12,9483 dikurangi 2,1234. Nah, hasilnya itu adalah 10,8249. Untuk piringan 23 ini di mana kita menggunakan rumus 0,408 dikali dengan kemiringan tekanan uap dan dikali dengan Rn, di mana untuk kemiringan uap ini kita dapat 0,1992 dan dikalikan 10,8249, dengan hasilnya 0,879 8797. Untuk perhitungan ke-24 ini kita menggunakan angka 0,0681 ditambah 0,8830, hasilnya yaitu 0,9511. Untuk yang 25 kita di sini menggunakan rumus kemiringan uap ditambah konstanta psikometrik dalam kurung 1 ditambah 0,34 dikali U2. Dimana kita di sini kita jumlahkan dulu yang dalam kurung, dimana kita dapatkan 1,34 dan kita kalikan dengan 0,0665, dimana hasilnya itu 0,0891 ditambah dengan 0,1992, dimana hasilnya yaitu 0,2883. Untuk perhitungan 26 di sini kita menggunakan rumus 0,9511 dibagi dengan angka yang tadi kita dapatkan sebelumnya, dimana hasilnya yaitu 3,2864, yaitu ini ETO. Untuk perhitungan 27 sini kita akan menentukan ETC, yang dimana ETO dikali KC in. Untuk angkanya yaitu dimana kita dapatkan tadi kita kalikan dengan 0,7 yang dimana jumlahnya 0,3005 mm per hari. Untuk yang MET kita kalikan ETO nya dengan 1,05 yang hasilnya 3,4507. Untuk yang N itu angkanya 0,95 kita kalikan dengan ETO tadi dimana hasilnya 3,1221. Sekian dari penjelasan perhitungan transpirasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.